Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelas B, jurusan Administrasi Publik Universitas Jenderal Sudirman, ingin memaparkan tentang birokrasi dengan studi kasus perilaku birokrasi, pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Tomohon. Apa itu birokrasi? Birokrasi berasal dari istilah biro dan krasia, yang artinya pengaturan dari meja ke meja. Pertama, birokrasi diartikan sebagai pemerintahan biro oleh aparat yang diangkat oleh pemegang kekuasaan. Pemerintah atau pihak atasan dalam sebuah organisasi formal, baik publik maupun privat. Pemerintah birokratik adalah pemerintahan tanpa partisipasi pihak yang diperintah. Kedua, birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan, yaitu sifat kaku, berliku-liku, dan segala tuduhan negatif terhadap instansi yang berkuasa. Ketiga, birokrasi sebagai tipe ideal organisasi. Biasanya dalam arti ini dianggap bermula pada teori Max Weber tentang konsep sosiologi rasionalisasi aktivitas kolektif. Kategori birokrasi. Birokrasi dikategorikan 1. Birokrasi pemerintahan umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum, termasuk memelihara ketertiban dan keamanan, dari tingkat pusat sampai di daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Tugas-tugas tersebut lebih bersifat mengatur. Kedua, birokrasi pembangunan, yaitu organisasi pemerintah yang menjalankan salah satu bidang atau sektor yang khusus guna mencapai tujuan pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, dan industri. Ketiga, birokrasi pelayanan, yaitu unit organisasi yang pada hakikatnya merupakan bagian yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Fungsi dan peran birokrasi. 1. Melaksanakan pelayanan publik. 2. Pelaksana pembangunan yang profesional atau merit system. Ketiga, perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan atau manajemen pemerintahan. 4. Sebagai alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik, atau netralitas birokrasi. Tujuan birokrasi. 1. Sejalan dengan tujuan pemerintahan. 2. Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintahan dan negara. 3. Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. 4. Menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, dan resolusi. Birokrasi di Indonesia. Pada dasarnya, penyelenggaraan pelayanan publik secara filosofi diadakan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial, sebagaimana tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan publik adalah ruh dari konsep negara kesejahteraan yang dianut oleh Indonesia. Tujuan akhir dari penyelenggaraan pelayanan publik adalah kesejahteraan masyarakat. Secara yuridis, penyelenggaraan pelayanan publik telah memiliki undang-undang yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di Indonesia, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan didukung oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Secara sosiologis, adanya indikasi penyelenggaraan pelayanan publik yang kurang optimal berdasarkan laporan penilaian hasil survei kepatuhan standar pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Ombudsman pada tahun 2018
baru 50% pemerintah kabupaten atau kota yang telah memenuhi standar kepatuhan pelayanan publik. Banyak faktor yang signifikan menjelaskan kondisi keterpurukan birokrasi di tanah air, dan beberapa dijelaskan dalam uraian sebagai berikut. Pertama, masih lemahnya kesadaran dan kemampuan untuk melakukan prinsip-prinsip good governance dengan baik. Jika hal ini dilakukan secara baik, maka masyarakatnya akan dapat memahami dan merasakan peran dan fungsi birokrasi yang sesungguhnya pada saat mendapatkan pelayanan. Di masa reformasi, banyak yang optimis bahwa kinerja birokrasi di Indonesia akan semakin membaik. Hal ini diperkuat dengan adanya perubahan mendasar dalam administrasi publik dan pemerintahan. Kedua, sistem pemerintahan desentralisasi yang digulirkan sejak era reformasi merupakan angin segar dalam pelaksanaan birokrasi, terutama di daerah. Daerah dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diembannya dapat merancang dan melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kondisi geografis dan demografisnya. Ketiga, konsekuensi dari otonomi daerah yang kebablasan inilah tidak bisa dinafikan kondisinya saat ini. Banyak posisi atau jabatan di birokrasi diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya. Keempat, masih kurang efisiennya institusi birokrasi sendiri. Pada masa sebelum reformasi dilakukan, aparatur atau SDM birokrasi banyak yang tidak berkompeten di bidang pekerjaan dan tidak profesional karena praktik-praktik nepotisme. Birokrasi yang demikian tentunya bukan menjadi harapan masyarakat. Pemerintah sendiri sebenarnya telah menyediakan payung hukum untuk menciptakan good governance, sekaligus upaya untuk menunjukkan komitmennya terhadap praktik-praktik penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem birokrasi di tanah air. Permasalahan dan kondisi seperti yang dijelaskan di atas memang secara perlahan-lahan telah diantisipasi dan diatasi oleh pemerintah sendiri. Beberapa kementerian telah melakukan reformasi birokrasi sendiri di wilayah kerjanya. Memang jika tidak diperbaiki hal-hal terjadi di atas, maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan mencapai kondisi reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik atau public service. Konsep good governance muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Menerapkan praktik good governance dapat dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan good governance di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah. Melalui birokrasi, pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dan unsur good governance. Studi kasus yaitu perilaku birokrasi pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Tomohon. Pelayanan modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Tomohon sebagai instansi pemerintah yang bergerak pada bidang pelayanan izin. Salah satu bentuk layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah memberikan layanan mendirikan bangunan kepada masyarakat Kota Tomohon. Karena kenyataannya, izin mendirikan bangunan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Dalam mendirikan suatu bangunan tersebut, legal dan mendapat izin yang sah dari pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, maka dalam pembahasan penelitian ini akan dikaji pada dua aspek tunggal. Dalam fokus penelitian dengan landasan kajian teori oleh Noto Atmojo. Berdasarkan bentuk respons terhadap stimulus, maka perilaku dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Perilaku tertutup atau covert behavior response, atau reaksi seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tertutup. Respons ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, atau kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut namun belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.
Sedangkan perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka atau praktik yang dapat diamati dengan mudah oleh orang lain. Berdasarkan hasil penelitian, maka perilaku tertutup birokrasi pada penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon. Lewat kepala dinas mengatakan, mereka dalam memberikan pelayanan izin kepada masyarakat selalu sebaik mungkin, dengan sikap yang ramah, serta pelayanan dilakukan dengan inovasi lewat sistem online. Akan tetapi, juga disampaikan bahwa ada pelayanan yang bersifat terbuka dan ada yang bersifat tertutup. Namun, dinas tidak menjelaskan lebih detail mengenai pelayanan tertutup yang dimaksud. Jika dilihat berdasarkan keterangan di atas, peneliti berpendapat bahwa perilaku pasif atau tertutup yang dijelaskan oleh dinas di atas adalah mengarah pada sikap atau respons pelayanan birokrasi secara internal organisasi. Berdasarkan keterangan informan di atas, justru pendapat itu berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh masyarakat. Mereka mengatakan bahwa dalam mengurus izin pembangunan halnya biasa saja bahwa masih ada keterlambatan dalam mengeluarkan surat izin pembangunan. Dari keterangan informan di atas, baik pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon dan pihak masyarakat peneliti berpendapat bahwa perilaku yang mereka sampaikan adalah lebih mengarah pada standar pelayanan publik secara umum, yaitu soal sikap ramah dan penjelasan mengenai mekanisme pembuatan izin pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa peneliti mendapatkan di lapangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon mengenai perilaku birokrasi terbuka adalah bahwa mengatakan hal-hal yang bersifat publik. Dinas selalu terbuka kepada masyarakat Kota Tomohon. Bahkan, dinas terbuka bagi masyarakat untuk berkonsultasi mengenai standar operasional prosedur pembuatan izin pembangunan di Kota Tomohon. Selanjutnya, hal berbeda disampaikan oleh masyarakat, bahwa dinas melakukan pelayanan masih seperti biasa, masih kurang maksimal kinerja aparatur, dan dinas perlu meningkatkan lagi mengenai penyebaran informasi kepada publik. Contoh, sumber informasinya dimuat di dalam website dinas, agar supaya masyarakat dapat dengan mudah menjangkaunya. Berdasarkan keterangan hasil penelitian di atas, peneliti berpendapat bahwa perilaku dinas dalam memberikan pelayanan izin pembangunan kepada masyarakat terbatas pada hal-hal yang bersifat umum atau masih pada jangkauan publik secara umum. Tetapi tidak dijelaskan mengenai jangkauan itu seperti apa. Sedangkan ada hal-hal yang sifatnya tertutup yang tidak bisa disampaikan secara terbuka kepada publik. Selain itu, masyarakat masih merasakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh dinas masih seperti biasa-biasa saja. Bahkan, masyarakat mengatakan dinas perlu memperluas jangkauan informasi standar operasional prosedur pembuatan izin pembangunan secara online. Dari uraian di atas, peneliti dapat memberikan pendapat akhir bahwa dinas dalam memberikan pelayanan izin pembangunan masih mengalami persoalan diantaranya mengenai terbatasnya sumber informasi SOP, kinerja aparatur yang masih biasa-biasa saja, serta akses menu di portal website dinas masih terbatas pada menu pengaduan, visi misi, dan struktur organisasi. Sedangkan, jika ditinjau makna dari perilaku birokrasi terbuka adalah dinas harus memberikan sarana dan prasarana yang memadai mengenai semua mekanisme jenis perizinan dan dapat dijangkau baik secara online dan offline oleh publik. Demikian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.